dikatakan, dipaksa putar-putar. Inilah yang Al-Quran katakan. Sumhum. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan, wong dia manusia? Kecuali Anda bisa membuktikan Yesus bukan manusia, baru mungkin bisa diterima. Oh, Yesus ini bukan ciptaan. Mungkin dia adalah roh. Lah, roh juga adalah ciptaan. Oh, mungkin dia adalah malaikat. Oh, dia juga, malaikat itu adalah ciptaan. Jadi mungkin mau dilarikan kemana Yesus ini? Sudahlah dia dilahirkan, dinetein, diceboin, dimandiin, dikafanin, dikuburkan, dianggap bukan manusia. Ini kegilaan apa yang kayak gini? Yang dia makan, dia minum, dia tidur, dia ketakutan, dia was-was, dia menyembah. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana salah satu pemimpin agama ini menghina kekristenan, khususnya menghina Yesus Kristus. Coba kalau nabi mereka kami hina atau kita hina, langsung kena hukum penistaan agama. Tapi kenapa orang-orang menghina Yesus? Hukum penistaan agama tidak berlaku, karena memang Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi tidak perlu ada undang-undang penistaan agama yang berlaku bagi Yesus Kristus, karena dia tetap kebenaran untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih, tadi orang ini mengatakan bahwa Yesus itu manusia hasil ciptaan, atau Allah lah yang menciptakan Yesus. Saudara yang terkasih, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan atau menjadikan. Kejadian 1 ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan semua yang bergerak, dan Allah menciptakan manusia ya menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Jadi Allah menciptakan seisi dunia, atau Allah menjadikan seisi dunia sama dengan Allah menjadikan manusia. Namun Allah tidak menciptakan Yesus. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan Yesus, karena Yesus itu sang pencipta. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan Yesus, karena Yesus itu sang pencipta. Yohanes 1, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh firman, dijadikan oleh Yesus. Jadi Yesus itu sang pencipta, bukan diciptakan. Jadi Allah tidak menciptakan Yesus. Kalau pandangan manusia, karena Yesus sudah menjadi manusia sehingga dia bilang ciptaan, itulah pandangan manusia dengan akal manusia. Makanya dia menuduh Allah menciptakan Yesus. Jadi saudara yang kekasih, Yesus itu sang pencipta. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadikan alam semesta, yang menjadikan semua yang bergerak di udara, di laut, di bumi, dan yang menjadikan manusia. Jadi Yesus itu sang pencipta, bukan diciptakan. Karena ayat yang ke-14, ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, atau firman itu sudah jadi manusia. Jadi Yesus itu bukan diciptakan Allah. Yesus itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi seperti tadi dia katakan, berarti Yesus itu roh, diciptakan. Roh Allah itu sang pencipta, berbeda dengan roh manusia yang diciptakan Allah. Firman itu kekal, roh itu kekal, karena tidak ada yang menciptakan firman, tidak ada yang menciptakan roh Allah. Karena dia adalah sang pencipta. Siapa yang menciptakan Allah? Atau nabi saudara yang menciptakan Allah? Tidak ada satu nabi hebat yang menciptakan Allah. Tapi Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Allah yang benar itu adalah memiliki roh dan firman. Kecuali Allah yang mati tidak memiliki firman dan roh. Makanya orang-orang yang percaya kepada Allah yang mati tidak pernah mengakui keajaiban Allah. Tapi orang yang percaya kepada Allah yang hidup, maka dia mengakui firman yang telah menjadi manusia. Orang Kristen itu tidak salah menyembah, karena Yesus itu bukan diciptakan Allah. Yesus itu adalah firman yang telah jadi manusia, sudah jadi manusia oleh keajaibannya sendiri. Jadi saudara menuduh Yesus manusia dinetein, memang iya, namanya dia datang dalam proses manusia, tapi bukan dia diciptakan oleh Allah. Kalau saudara jadi sebagai manusia karena hubungan papa dan mamamu menikah, maka Tuhan menjadikan engkau. Makanya engkau menjadi orang yang pintar. Tapi dengarkan, Yesus Kristus diizinkan ada di kandungan Maria bukan karena hasil ciptaan, tapi dia telah menjadi manusia sesuai dengan keajaibannya sendiri. Hanya orang-orang menyembah Allah yang mati tidak akan paham, karena Allah mereka itu tidak punya firman dan tidak punya roh. Tapi orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, dia akan tahu Allah itu ajaib. Makanya di ayat 15 dalam Yohanes 1, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang telah aku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus sudah ada sebelum Adam dan Hawa ada. Yesus sudah ada sebelum nabi-nabi hebat di dunia ini ada. Yesus sudah ada. Jadi saudara, jangan bilang Yesus itu Allah menciptakan. Tidak. Yesus itu firman yang telah jadi manusia. Jadi dia bukan ciptaan. Memang dia jadi manusia. Dia rasa lapar, dia rasa takut, dia rasa haus. Iya, karena memang dia datang dalam rumah manusia. Tapi dia manusia yang sempurna, manusia yang tidak berdosa, manusia yang bersih.
Sehingga dia mati, dia bangkit sendiri, dia naik sendiri, pulang ke sorga. Nabi mana yang hebat seperti Yesus? Tidak ada. Semua nabi hebat itu mati dan kuburannya ada, tulang belulangnya ada. Untuk apa kami sembah nabi yang mati? Untuk apa kami mengikuti nabi-nabi yang mati? Kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian, maka kita sama dengan agama-agama yang lain. Tapi kami mengikuti Yesus yang hidup, yang naik ke sorga dalam rupa tubuh kemuliaan. Dia pulang kembali ke sorga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus, makanya Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini nasihat dari Paulus. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus mengajarkan kita sebagai pengikutnya harus merendahkan hati. Dia yang ada rupa Allah saja, dia datang dalam rupa manusia merendahkan hati. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Garis bawahi, menjadi sama dengan manusia. Makanya dia rasa lapar, dia rasa haus, dia netek, saudara. Betul, karena dia dalam rupa manusia. Tapi dia bukan ciptaan, dia sang pencipta. Beda dengan nabi-nabi, semua itu ciptaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ayat 89, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang diajarkan oleh Yesus, merendahkan diri, dan kita harus belajar taat kepada firman Allah, bukan taat kepada omong kosong manusia. Tidak ada nabi yang sempurna sehebat Yesus, tidak ada. Makanya dia bilang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi firman ini yang jadi manusia, karena ketaatannya Allah meninggikan dia. Jadi Bapa di sorga itu meninggikan firman yang telah jadi manusia itu. Saudara yang kekasih, makanya dia 10 yang supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bicara Tuhan ini bicara firman. Ya, saudara yang kekasih yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu sang pencipta. Ya, sang pencipta. Beda dengan Allah menciptakan manusia. Ya. Nah, makanya 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, firman telah datang sebagai manusia. Kalau kita mengaku ini, maka kita adalah milik Allah, mengakui Allah mengutus Kristus ke dalam dunia. Tapi orang antikristus tidak mengakui itu. Ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi
Orang-orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah roh antikristus. Sehingga dia punya kesimpulan bahwa Yesus itu manusia sama seperti dia, yang hasil hubungan papa dan mamanya. Jadi dia menganggap Yesus itu seperti itu. Yesus memang seperti manusia, tapi dia bukan ciptaan Allah. Dia sang pencipta yang telah jadi manusia, karena firman telah jadi manusia. Jadi kalau saudara tidak percaya ini, saudara memiliki roh antikristus. Roh antikristus tidak mengakui Kristus telah jadi manusia. Makanya dia berkata Yesus itu ciptaan, roh itu ciptaan. Nah, ini pekerjaan iblis, penipuan dari iblis. Siapa yang menciptakan roh Allah? Roh Allah itu sudah ada. Dia pencipta. Firman pencipta, roh Allah pencipta, Bapa itu pencipta. Jadi di dalam Bapa itu ada firman, di dalam Bapa itu ada roh. Memang malaikat itu diciptakan, roh saudara dan saya pun diciptakan. Tapi Allah itu Allah yang ajaib, sehingga firman-Nya telah jadi manusia. Jadi manusia firman itulah yang berkata-kata dengan manusia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia. Mana ada nabi yang berkata demikian? Yesus berkata dia berhak mengampuni dosa, dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Mana ada nabi yang berani berkata demikian? Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia adalah firman Allah yang telah jadi manusia. Dia punya hak mengampuni dosa. Saudara percaya Yesus, dosamu diampuni. Tidak percaya Yesus, dosamu tidak diampuni. Selesai. Tuhan memberkati.